Selamat siang Pak Anwar dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang PSAK 110 tentang laporan keuangan konsolidasi yang beranggotakan saya sendiri 2022 512 Caroline Yunita Rizdiani, 2022 586 Syarfiliaunya Priscilla, 2022 5183 Noviana Chandra, 2022 50231 Karen Angelin, 2022 5399 Felicia Monica. PSAK 110 sebelumnya adalah PSAK 65 yang disahkan 19 Desember 2013 untuk menggantikan laporan keuangan konsolidasi dalam PSAK 4 mengenai laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Dan PSAK 7 mengenai konsolidasi dan entitas bertujuan khusus. Nah, di PSAK 10 itu dilakukan apabila terjadi pengendalian secara langsung atau di langsung perusahaan. Kriteria dalam mengisi pelaksanaan dan keuangan konsolidasi. Nah, memiliki latar belakang itu penggabungan usaha entitas tidak sepengendali ditambah kombinasi bisnis entitas sepengendali sama dengan kombinasi bisnis. Yang merupakan laporan keuangan konsolidasi yang memiliki tujuan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Kemudian selanjutnya saya juga akan membahas definisi laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menyajikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas beberapa entitas termasuk anak perusahaannya secara keseluruhan, kecuali program imbalan kerja atau PSAK 219 dan entitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Terdapat perbedaan dalam PSAK 4 dengan PSAK 110 mengenai prosedur pengendalian. Dalam PSAK 4, pengendalian dapat terjadi ketika seseorang memiliki kepemilikan saham lebih dari 50% dan kurang dari 50% dengan beberapa syarat. Yang pertama, memiliki kekuasaan melebihi hak pemegang suara lebih dari 50% sesuai perjanjian dengan investor lainnya. Yang kedua, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan perjanjian. Yang ketiga, memiliki kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan mengendalikan entitas dewan direksi. Yang keempat, memiliki kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi dan mengendalikan seluruh dewan direksi. Pada PSAK 110, investor dapat mengendalikan investi ketika memiliki 1. Kekuasaan atas investi, 2. Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Prosedur konsolidasi dapat dilakukan dengan yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, beban, dan arus kas sejenis dari induk perusahaan dengan anak perusahaan. Yang kedua, mengeliminasi investasi induk perusahaan sesuai porsi investasinya pada anak perusahaan yang nantinya akan memunculkan goodwill. Yang ketiga, mengidentifikasi kepentingan non-pengendali atas ekuitas awal, ekuitas perubahan, dan laba rugi. Yang keempat, mengeliminasi penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas intra-perusahaan yang masih belum direalisasi dan memiliki dampak pajak penghasilan atas perbedaan temporer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengecualian konsolidasi. Jadi, entitas investasi dikecualikan dari konsolidasi apabila yang pertama, entitas investasi tidak mengonsolidasi anak perusahaannya. Investasi pada anak perusahaan dicatat dengan metode ekuitas jika konsolidasi tidak dilakukan. Yang kedua, menerapkan PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis ketika perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas lain dan mengukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. Jadi, induk perusahaan menyajikan kepentingan NCI atau non-controlling interest dalam laporan posisi keuangan konsolidasi yang terpisah dari ekuitas pemilik induk perusahaan. Selanjutnya ada transaksi ekuitas, di mana transaksi ekuitas ini adalah ketika perubahan dalam bagian kepemilikan induk perusahaan terhadap anak perusahaan tidak menghilangkan kendali induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Pedoman akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi, yang pertama, entitas mengatribusikan laba rugi, komponen, dan total penghasilan komprehensif lain kepada pemilik induk perusahaan dan kepentingan non-pengendali. Yang kedua, saham preferen kumulatif beredar yang dimiliki akan dihitung atas laba rugi, lalu setelah penyesuaian dividen baru ditentukan ada atau tidaknya dividen yang diumumkan. Kehilangan pengendalian. Apabila induk perusahaan kehilangan pengendalian atas anak perusahaan, maka induk perusahaan akan menghentikan pengakuan atas yang pertama yaitu aset, termasuk goodwill dan liabilitas anak perusahaan sesuai jumlah tercatat ketika pengendalian hilang. Lalu yang kedua, kepentingan NCI atau non-controlling interest pada anak perusahaan sesuai jumlah tercatat ketika pengendalian hilang, termasuk penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan NCI. Lalu mengakui yang pertama, nilai wajar pembayaran yang diterima dari transaksi penyebab kehilangan pengendali. Yang kedua, distribusi saham anak perusahaan pada pemilik dari transaksi penyebab kehilangan pengendali. Dan yang ketiga, sisa investasi pada anak perusahaan sesuai nilai wajar pada tanggal hilangnya pengendali. Reklasifikasi laba rugi atau mengalihkan langsung ke laba ditahan apabila disyaratkan SAK lain dan jumlah yang diakui dalam OCI, penghasilan komprehensif lainnya terkait anak perusahaan. Lalu yang terakhir, mengakui perbedaan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan pada induk perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.